90,4 FM Sonora Medan. Sahabat Sonora, kembali kita lanjutkan Harmoni Keluarga, Women and Parenting, Romantika Puber kedua. Kalau tadi seri ini Apriani kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Melanie Fabiola. Nah, sekarang ini kita sudah kedatangan Kak Ruth Damayanti, SEMPSI, psikolog ya Kak ya? Iya. Jadi kita ngomongin soal bagaimana melihat kejiwaan orang-orang yang puber kedua untuk hari ini. Iya. Bareng Kak Ruth. Hari ini kita sesi keduanya ngomong soal ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Ngomongin kayak Belanda ya. Oke, sebenarnya puber kedua tadi sempat disebutkan oleh Kak Mei. Kalau puber kedua tuh nggak ada dalam istilah medis seperti itu ya. Tapi ada aja yang pria dan wanita bilang ada puber kedua, usianya 40-an gitu. Iya, benar. Ciri-cirinya apa sih Kak Ruth? Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwasannya puber kedua itu sebenarnya tidak ada juga di istilah psikologi ya. Kejiwaan ya? Iya, kejiwaan. Bahwasannya puber kedua itu adalah istilah-istilah yang seperti di-create atau dibuat oleh masyarakat karena ada ciri-ciri yang mirip-mirip dengan perilaku ketika remaja atau akil balik, masa-masa remaja dan akil balik. Apakah ini berlaku pada perempuan dan lelaki? Sebenarnya bagaimana ya? Kalau misalkan kita lihat dari sisi psikologi, kita harus balik lagi ke latar belakang budaya, kemudian latar belakang lingkungan, pendidikan, kemudian dia agama juga. Jadi tidak melulu bahwasanya seperti yang Kak Rini tadi sebutkan bahwa di umur 40 bahwa perempuan dan lelaki itu pasti memasuki masa puber kedua. Tidak selalu. Tetapi umumnya adalah begini. Mengapa disebut puber kedua dan mengapa di umur 40? Itu biasanya karena pada umur 40 kita ini udah termasuk saya lah ya. Oh, saya masih 17, maaf ya. Maaf, saya masih 17. Lah saya yang balita gimana? Kok udah bisa ngomong? Enggak, saya cerita aja. Oke. Jelang ini. Iya. Sadar usia ya. Jadi di usia 40 ini kita kan umumnya merasa kayak insecure gitu. Gak nyaman. Insecure karena merasa, mohon maaf ya, bukan kita mau mendahului kehendak Tuhan gitu ya. Tetapi fase pertumbuhan manusia itu kan biasanya di umur 20 dia merasa glowing, kemudian di usia 30 dia sudah mulai menapaki kesuksesan. Nah di usia 40 dia mulai merasa gamang gitu. Mulai merasa gamang ini adalah ketika ternyata misalkan dalam pergaulan dia tidak terlalu terlalu populer. Kemudian dalam keluarga mungkin dia tidak terlalu untuk laki-laki mungkin ya. Saya nggak bilang ini untuk berlaku semua ya, mungkin dia kurang dihargai di keluarga, yang perempuan juga begitu. Nah akhirnya ketika memasuki usia insecure tadi, dia ingin membuktikan kepada dirinya juga kepada lingkungannya bahwasanya aku masih bisa nih gitu, aku masih mampu. Ibaratnya gue masih laku. Aku masih cantik kok. Iya. Nah, jadi dia ingin membuktikan kepada dirinya bahwasanya aku belum selesai nih, meskipun sudah memasuki umur-umur yang tua ya. Matang ya. Iya. Udah hampir busuk ya. Mohon maaf jangan merasa saya yang cerita yang merasa. baik. Oke, usia matang ya. Nah, ciri-cirinya apa sih? Kalau puber kedua pria wanita sama? Pada dasarnya karena secara budaya itu perempuan lebih harus ngerem sedikit. Kalau dari segi dandannya mungkin agak sama. Tetapi dari segi bergaulnya atau dari segi kemudian jadi biasanya kita mengenal kalau orang sudah menikah itu kan lebih agak menarik diri ya. Tetapi ini lebih kayak ingin coba-coba gitu ya. Ingin coba-coba. Kalau kayak sekarang, kalau dulu dengan sekarang mungkin agak berbeda karena sekarang ini sudah ada sosial media kali ini. Jadi sosial media itu memungkinkan dia jadi kayak membuat etalase dirinya. Jadi dengan apa yang perempuan-perempuan yang mampu ya dia berdandan mungkin lebih sering ke skincare, lebih sering nge-gym. Kayak yang laki-laki lebih sering latihan otot,
kemudian six pack. iya lebih sering online shop untuk mendandani dirinya. Kemudian ya kurang lebih seperti itu. Apakah ini akan mengarah kepada flirting atau menarik perhatian lawan jenis, ya kan? Itu balik lagi ke orangnya. Itu balik lagi ke orangnya. Lingkungan lagi ya, agama Iya. lagi gitu. Iya. Tetapi pada dasarnya adalah lebih ke penampilan. Dia nggak tahu ya, padahal gadis-gadis atau remaja-remaja itu lebih suka yang opak daripada six pack kan? Lebih nyaman ya, lebih gembel ya. Lebih gimana gitu. Saya pernah remaja nggak sih? Jadi itu ciri-cirinya ya Kak Ruti ya? Ciri-cirinya, iya. Makanya kan tadi saya bilang sama Mbak Rini, sebenarnya puber kedua itu, kalau puber pertama yang dulu pubertas kan lebih kepada faktor fisiologi. Nah, kalau yang puber kedua ini lebih kepada faktor psikologi gitu. Jadi berarti kalau misalnya lingkungannya baik, mendukung ya, membuat seseorang tetap merasa dihargai, diterima, ini mungkin simptom puber kedua ini mungkin nggak akan terjadi atau bagaimana ya? Kalau sebenarnya begini ya, kalau misalkan dia pemenuhan kayak aktualisasi dirinya cukup, ya, misalkan di rumah dia dihargai oleh karirnya keluarga, bagus, kemudian di kantor juga dia di dalam pekerjaan atau dia mungkin punya bisnis atau apa, dia perform gitu, kemungkinan untuk ke arah flirting itu sedikit, ke arah flirting. Jadi istilahnya puber kedua kalau untuk keberdandannya itu adalah sesuatu hal yang acceptable, masih bisa diterima. Karena apa? Kalau dia tidak memenuhi itu Kak Rini, dia akan merasa kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Karena ketika memasuki usia tua, seseorang itu harus memiliki semangat yang baru gitu, kayak di refill lagi gitu. Tetapi apakah dia akan mengarah kepada jadi ganjen atau enggak? Jadi genit ya? Iya, jadi genit. Itu jadi persoalan yang lain lagi. Banyak faktor lagi ya mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana orang bisa mengalami puber kedua. Jadi nanti berarti harus kita bahas juga gimana sih caranya tetap cantik, tetap apa tadi kami glowing apa? Splendid, shimmering, splendid. Oke, saya dapat istilah baru lagi, glowing, shimmering, splendid.